Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Syahsari, NIM saya 412015. Saya dari Prodi Agri Bisnis A. Sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pendidikan Pancasila dari bab 1 sampai bab 2. Bab 1, pengantar pendidikan Pancasila. A. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa pendekatan. Di antaranya, yang pertama, secara historis. Pendekatan secara historis sangat penting karena melalui pendekatan ini, mahasiswa diharap dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah. Cara sosiologis. Sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. 3. Secara yuridis. Urgensi pendekatan secara yuridis adalah dalam rangka menegakkan undang-undang yang merupakan salah satu kewajiban yang penting. Yang keempat, secara politik. Secara politik, kita diharap mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. B. Peristiwa dan fenomena sosial yang aktual dan berkaitan dengan Pancasila. Yang pertama, terorisme. Terorisme merupakan perilaku sekelompok orang yang melakukan kekerasan terhadap penduduk sipil atau non-sipil untuk mencapai tujuan politik dalam skala lebih kecil daripada perang. Yang kedua, globalisasi. Pengaruh globalisasi di Indonesia sudah perlahan menggerogoti nilai-nilai ideologi yang memiliki arti kemanusiaan yang adil dan beradab, menimbulkan perubahan nilai-nilai pada nilai liberalisasi dan kemerosotan pada moral. Ketiga, disintegrasi bangsa. Disintegrasi bangsa adalah landasan bagi tegaknya sebuah negara modern. C. Pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Brahma India, Pancasila berasal dari kata panca dan sila. Panca artinya 5, sila berarti batu sendi atau dasar. Jadi dapat disimpulkan Pancasila adalah 5 batu sendi atau dasar. Yang kedua, pengertian Pancasila secara historis. Pembentukan Pancasila tidak lepas dari historis terbentuknya, di mana pada pidato pertama pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Mr. Muhammad Yamin menyampaikan pidatonya. Pada pidato kedua tanggal 31 Mei 1945 disampaikan oleh Profesor Dr. Mr. R. Soebomo, dan pidato yang ketiga pada tanggal 1 Juni 1945 yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya. Yang ketiga, pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis, Pancasila atau Undang-Undang Dasar terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Rumus Pancasila disebut yakni 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. D. Landasan pendidikan Pancasila. Pancasila adalah filsafat negara Indonesia. Karena itu, setiap warga negara Indonesia harus mempelajari, mendalami, menghayati, dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila telah digunakan untuk memaksa rakyat setia kepada pemerintah yang berkuasa dengan menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya dalam kehidupan bermasyarakat. Ada 4 landasan, yakni yang pertama landasan historis, yang kedua landasan yuridis, yang ketiga landasan kultural, dan yang keempat landasan filosofis. Bab 2, tujuan pendidikan Pancasila. A. Tujuan nasional. Tujuan nasional sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat menyatakan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi, dan keadilan sosial. B. Tujuan pendidikan nasional. Pada Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1809 Pasal 4 menyatakan yakni pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesejahteraan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. C. Tujuan pendidikan Pancasila. Secara umum, pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara khusus, tujuan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yakni meningkatkan manusia yang berkualitas, berimptak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, disiplin, beretos kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat rohani dan jasmani, mempunyai jiwa patriot, rasa cinta tanah air, semangat berkebangsaan, kesetiakawanan, sosial, sadar pada sejarah bangsa, mempunyai sikap menghargai jasa pahlawan, dan berorientasi ke depan. D. Misi dan visi pendidikan Pancasila. Yang pertama, misi pendidikan Pancasila. Misi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi menjadi sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggara program studi dalam menghantarkan mahasiswa mengembangkan kepribadian. Yang kedua, visi pendidikan Pancasila bertujuan membantu mahasiswa akan mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Sekian video singkat dari saya penjelasan tentang materi pendidikan Pancasila. Jika ada salah kata saya minta maaf. Dengan Allah saya mohon ampun. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.